1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lupa lagi di Knalpot. Kenalan di podcast untuk orang tidak beres. Knalpot. Kenalan di podcast untuk orang tidak beres. Oke, jadi Wiraboy ini sekarang mencoba merubah yang tadinya konten kita berisi untuk challenge, kita ganti dengan podcast. Tapi bukan A pakai E, podcast untuk orang tidak beres. Jadi di tayangan perdana Wiraboy ini kami dengan tim mengundang salah satu bucin terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia ini. Untuk mendatangkannya pun tidak mudah. Kami dengan dibantu oleh 20 orang paranormal untuk melacak di mana keberadaan si bucin ini berada. Akhirnya lambat laun melewati antah berantah dunia maya serta luna maya dan alam sebelah. Akhirnya kami berhasil menemukan si bucin ini. Bucin micin yang licin. Kenapa dibilang bucin? Karena beliau ini sebelumnya mungkin kalian semua pernah mendengar dalam 1 minggu terakhir ini ada seorang bucin yang menjual harta benda orang tuanya seperti kosen, TV, tabung gas, kulkas, bahkan celana dalam bapak dan ibunya pun dijual. Oke, tanpa banyak liur basi, langsung aja kita kenalan dengan Amang Bucin. Punten, Mamang. Gimana Amang Bucin kabarnya? Baik ya. Baik aja. Baik sih Om, sudah mengundang saya di sini. Jadi sebagai pengetahuan saja ya, bucin ini sangatlah jangan dianjurkan. Maksudnya di sini berbahaya. Berbahaya? Ya, berbahaya masuk di sini bisa dikatakan berzombie. Hah? Zombie. Zombie? Ya. Zombie itu kan bukannya yang menggigit darah di Ya, luar negeri? tapi ini bukan. Bukan. Ini menggigit hati. Ush, menggigit hati. Sampai hati. Apakah itu menggigit hati bisa terluka, sobek, atau Bisa gimana? melebihi itu. Lebih dari itu ya? Iya. Oh. Sampai bisa, ya tadi dikatakan tadi bisa menjual harta, Menjual harta. di rumah. Untuk apa? Untuk pacar. Pacar. Jadi gini, Amang Bucin, bisa dijelaskankah sedikit kronologis bagaimana awal muasal Anda mengenal wanita yang Anda cintai itu sampai akhirnya Anda menjual seluruh harta benda yang ada di dalam rumah, sampai apakah benar Amang Bucin ada menjual celana dalam orang tuanya? Itu memang betul itu. Benar? Ya. Oh, jadi tunggu. Jadi itu benar, bukan hoax, benar atau bahasa Banjarnya bujur. Lanjut. Nah, jadi ke ceritanya ini seperti ini ya. Saya pas saat itu saya tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi saya bingung ini cari duit dari mana. Jadi saya jual itu namanya dari perabotan di rumah kayak genteng, Genteng. cat bekas. Cat bekas. Iya. Habis itu ya tadi celana dalam bapak saya sama ibu saya jual juga. Dua. Ya. Kalau boleh tahu untuk kemana menjual celana dalam, siapa pemasoknya atau pengepulnya itu siapa? Itu banyak di pasar lok itu banyak. Banyak? Banyak. Berapa harganya itu, Mang? Kitaran paling enggak lah sekarang ini 1.000, 1.500, tapi saya sedikit-sedikit sampai habis di rumah itu perabotan dan saya ini jadi miskin Miskin aja gara-gara bucin itu. Bucin. Jadi menjual itu secara perlahan atau langsung sekaligus atau bahasa Banjar kita bengikatkah menjualnya atau betuyukkah? Diam-diam. Diam-diam. Ya namun ancap ketahuan. Ketahuan. Iya. Jadi caca begamatan. Gamat-gamat, sebuting dengan kesabaran. Oh, sabaran. Kalau boleh tahu wanita yang dicintai ini sampai tega menjual harta benda orang tua tuh seberapa cantiknya sebenarnya wanita tersebut? Sebenarnya sih nggak cantik-cantik juga. Yang namanya bucinnya tadi saya katakan tadi virus ya.
Virus. Virus ini ada penyakit. Penyakit. Nah, penyakit ini tidak enak kan? Tidak pasti. Nah, Akhir tapi- masam. Tapi saya terkena. Kena. Nah, makanya Oh, berarti kalau dalam bahasa perjombian itu berarti itu ada induknya sebenarnya nih. Iya. Oh, berarti sebelumnya Amang Bucin ini terkena gigitan dari zombie lain Iya. yang mengakibatkan jadi bucin. Ya. Oh, berarti bucin itu bukan faktor kena di hati itu ya, bukan ya? Lebih ke virus ya. ke virus itu. Nah, berarti apakah dari bucin itu ada tingkatannya, bucin stadium rendah, stadium tinggi sampai stadium akhir nih? Ada itu. Ada kelasnya ya? Kalau saya ini sudah stadium akhir. Iya, Tapi sudah ini apa? Sudah sembuh. Jadi kesembuhannya itu akibat disumpahi oleh orang tuanya atau akibat efek masuk sekolah kemarin di sel-sel? Efeknya itu dari teman ya. Teman Bilang gini, kamu tuh kalau misalnya bucin terus habis di rumah perabotan, kamu nanti jadi miskin. Ya akhirnya ya jadi miskin ini, betul jadi miskin. Makanya saya berbenkan, aduh, susah banget ya. Namanya juga bucin ya, dari virus. Virus itu penyakit lah. Nah, makanya jangan sekali-kali Anda jadi bucin. Oke, ini bisa dikatakan Amang Bucin ini sudah tahap tobat, insaf atau masih ingin mengulangi lagi? Ini yang masih tahap tobat. Tobat. Tapi apakah sudah meminta ampun dengan orang tuanya setelah kejadian kemarin itu? Itu pasti. Sudah pasti ya. Pasti. Oke, mungkin Amang Bucin bisa sedikit menyampaikan saya halo permintaan maaf kepada abah dan mamanya yang ada di alam sebelah sana. Bisa. Mama, Abah, perlu minta maaf atas semua yang saya lakukan pada saat itu. Sekarang saya tobat dan saya akan berubah menjadi lebih baik. Oh, Itu saja. itu saja mungkin ya. Mungkin untuk yang pesan-pesan untuk bagi calon virus bucin ini, apakah ada pesan-pesannya juga biar kita jangan terkontaminasi oleh namanya virus bucin? Nah, Tuh sebentar. Haus, nggak ada minumannya kan nih untuk dari tim haus. Bentar. Oke, ditunggu haus. Yo. Nah. Oke, jadi sambil kita menunggu tim dari Kenalpot ini datang membawakan air minum, oke kita lanjutkan lagi dulu. Jadi tadi gimana tadi? Bisa diulang lagi? tentang nasihat untuk Nasihat bucin untuk ya. calon bucin. Nah, calon bucinnya stadium 1 ya. Satu ya. Nah, gini ya. Memang pertama kali itu enak bucin itu. Enak. Seperti Anda mabuk ya. Mabuk itu pertama itu enak. Ah. Tahu nggak tahu ya. Kamu jalan, namanya juga mabuk ya. Habis jatuh itu ditabrak mobil. Habis setelah selesai mabuk pasti sakit. Nah, gitu. Oh, minum. Masih. Halo. Pipi guys. Langsung saja kita tahu. Ini minuman hemat tempat ini. Soalnya gelas nggak ada yang cicik. Ya. Minum aja. Malu aja tahu aja perdana. Kalau saya lihat Enak. Lihat Ini bukan sponsor, makanya kita menggunakan plastik karena tidak ada sponsornya. Lebih real. saya pernah diundang lain. Silakan digantung. lain ya. Terus Lebih aneh. Kalau ini masih dikatakan mewah ya. Kalau di podcast lain itu beli gelasnya aja. Itu habis diberi gelas itu bacaan iklan. Oh iklan. Nggak ada minumannya. Ada minumannya? Nggak ada. Cuma di sini. Iya. Boys. Oke. Jadi ini. Oke. Berarti Knalpot ini ada minumannya ya? Semenjak diundang beberapa kali dari podcast lain cuma Knalpot aja yang masih minum. Iya. Wah ini mantap. Tepuk tangan. Walaupun pakai plastik ya. Ya walaupun pakai plastik tapi ada isinya. Ada isinya ya. Mereka itu cuma apa? Cuma cari duit aja. Jadi aja. Nggak melihat bintang tamunya itu haus. Oh, mantap. Kasihan. Mantap. Ini berarti ini suatu motivasi dari tim Knalpot untuk lebih mensejahterakan bintang tamu yang akan datang. Iya. Makanya ini kan kami sudah berusaha ya untuk mendatangkan
Amang bucin ini ke knalpot. Dan seperti saya katakan tadi, beberapa orang paranormal belum mendapatkannya. Jadi mungkin ya, saya pribadi bukan seorang bucin juga, tapi saya berusaha apa adanya terhadap wanita agar kita jangan sampai merusak diri sendiri. Kalau kita mau merusak orang lain silakan, tapi diri kita jangan rusak. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi selama Anda mengalami bucin itu, apakah ada bisikan gaibkah, bisikan tetangga, atau bisikan dari binatang-binatang, bisikan apa gitu? Maksudnya siapa tahu kan selain terkontaminasi virus zombie Jin. bucin tadi, apakah ada bisikan-bisikan gaib juga yang masuk di telinga Anda? Hati-hati, kamu harus menjual celana, kamu harus menjual tabung gas. Nah, Apa itu ada bisikan gaib itu? itu kalau masalah itu pun itu tiap hari itu. Tiap hari ya? Saya mau tidur ada bisikan. Saya mau keluar mau jalan gitu. Udah ada bisikan. Jadi ini aduh, kalau sudah stadium Jadi pusing ya? pusing kalau sudah stadium panik setiap hari setiap detik itu ada terus tuh di Ada terus. kuping tuh ada terus. Betul. Jadi ibarat kata itu bucin itu jangan sampai mengena di hati kita. Nah, jangan Sampai mengena di hati kita. Oke, Amang bucin mungkin sampai di sini saja yang bisa kita bahas ya kan. Mungkin next kedepannya Amang bucin bisa kita undang lagi dengan setelah hasil taubatnya. Ya setelah hasil tobat bisa saya berikan lebih dalam lagi. Ya. Oke, mungkin untuk para penonton Knalpot Lovers, kesimpulan yang bisa saya ambil dari perbincangan kami yang sekitar 2 hari 2 malam ini dengan Amang bucin, bisa saya simpulkan bahwasanya mencintai itu mencintailah dengan hati yang tulus tanpa memandang harta benda. Karena apa? Cinta itu harus saling memiliki dan bukan untuk saling melukai. Oke, demikian hasil dari Knalpot dengan Amang bucin yang tidak beres ini. Akhir kata, ulun ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu. Setelah ini ada Lord Aan. Lord Aan, adakah kata-kata beban sagan hari ini? Ada Senakai. Jangan sia-siakan oksigenmu untuk mencintai orang yang tidak kau cintai. Oke, dadah.